Sebelumnya Valentino Rossi sebut Ducati pengkhianat gara-gara pilih Marc Marquez sebagai tandem Pecco Bagnaia. Kini giliran Pecco Bagnaia sentil aksi Marc Marquez yang sering melakukan derek di MotoGP. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Marquez direkrut tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. The Baby Alien diikat dengan kontrak selama 2 tahun atau hingga MotoGP 2026. Keputusan Ducati memilih Marquez cukup banyak menuai kritik, sebab mereka disebut-sebut telah siap mengumumkan Jorge Martin sebagai pendamping Pecco Bagnaia untuk musim depan. Tak hanya Martin, Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi juga harus terdepak gara-gara Marquez. 3 nama tersebut setidaknya sudah bersama dengan Ducati paling tidak 3 musim. Wajar jika kemudian Rossi menyebut Ducati melakukan semacam pengkhianatan kepada pembalap-pembalapnya. Apalagi negosiasi dengan Marquez sungguh sangat mengejutkan. Saya pikir wajar jika Martin, Bezzecchi, dan Bastianini merasa dikhianati setelah bertahun-tahun setia pada merek tersebut, ungkap Rossi. Tak seorang pun di pedok percaya dengan negosiasi Marquez dengan Ducati. Tandas pria berusia 45 tahun itu. Marc Marquez akan berpasangan dengan Pecco Bagnaia di tim Ducati pada MotoGP 2025. Namun pasangan pembalap Spanyol Italia ini sudah cekcok dan berbeda visi. Ketegangan antara Marquez dan Pecco terjadi setelah sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2024. Pecco merasa tak senang kepada rombongan pembalap yang ingin digendong atau towing untuk mendapatkan pace yang baik. Menurutnya ini merupakan fenomena yang konyol dan tak pantas terjadi di MotoGP. Uniknya aksi towing itu sering dilakukan oleh Marc Marquez. Ini cukup konyol, di mana ada 10 pembalap MotoGP yang sebenarnya tidak boleh melaju dengan pelan untuk mengikuti pembalap lainnya, ujar Pecco kepada MotoGP. Saya rasa saat ini kita berada di level tertinggi dari olahraga kita. Kita berada di sini karena kita bisa melakukannya secara mandiri, dan itu jelas menunjukkan situasi sekarang ini cukup konyol, ungkap Pecco Bagnaia. Menanggapi hal ini, Marc Marquez justru mengatakan bahwa dirinya merasa beruntung jika diikuti pembalap lain. Ia juga menyebutkan bahwa hal seperti ini sangat lumrah di balapan dan menjadi bagian dari strategi. Faktanya saya mengikuti Pecco dengan ban pertama, namun dengan ban kedua ada grup yang besar. Ya, seperti yang kalian bilang, ada banyak pembalap yang mengikuti top guy atau pembalap tercepat di depan, dan yang lain mencoba mencari keuntungan yang kecil, ujar Marquez. Tapi ya, balapan itu seperti ini dan akan selalu seperti ini, lanjutnya. Ketika ditanya oleh pewarta MotoGP tentang regulasi yang diharapkan berubah, Marquez dengan dingin menjawab akan susah untuk mengubah regulasi terkait kualifikasi seperti ini. Ya, itu mungkin saja, namun itu bukan keputusan saya. Namun tentu sulit untuk mengubah regulasi seperti ini, karena pada akhirnya ketika kita keluar dari pit, jika kita keluar secara bersamaan, maka harus ada yang melaju lebih cepat, tutur Marquez. Marquez juga datang ke Gresini dengan kondisi yang tidak stabil usai banyak mengalami penderitaan secara mental bersama Honda. Dia tidak didukung dengan motor yang tak lagi kompetitif di Honda. Manajer tim Gresini Racing, Michael Massini, mengakui bahwa Marquez memang belum menemukan perasaan terbaiknya di atas motor Desmosed di GP. Dia juga terkesan dengan cara Marc Marquez mempelajari motor Ducati pada MotoGP 2024. Marc Marquez datang kepada kami setelah mengalami banyak penderitaan secara mental di Honda. Dia dalam kondisi fisik yang sangat baik, tetapi motornya Honda tidak kompetitif, kata Massini kepada media Italia. Massini kemudian mengenang dengan melihat gaya membalap Marquez di atas motor Ducati dalam 1 hingga 2 balapan awal. Dia mengatakan motor Ducati sangat kompetitif, tetapi masih sangat kurang bagi Marquez. Maka dari itu, Gresini memiliki tugas untuk memberikan motor yang dirasa terbaik bagi pembalap asal Carvera itu. Setelah 1 atau 2 balapan, kami menyadari bahwa Marc Marquez akan cepat dan berjuang untuk meraih kemenangan, kata Massini. Namun masih ada yang kurang, motor kami sangat kompetitif, tapi kami harus melakukan pekerjaan yang sempurna untuk memberinya motor terbaik agar dia bisa membuat perbedaan. Adaptasinya masih belum 100%, kata Massini. Meskipun Marquez kecepatan hingga berhasil meraih 4 kali podium sampai sejauh ini pada MotoGP 2024,
Namun Pasini juga terkesan dengan cara Marquez menerima kekurangan tersebut. Marquez selalu berusaha semaksimal mungkin dalam balapan. Pasini juga menyoroti kemampuan Marquez untuk menjaga jarak waktu yang minimal dalam latihan, bahkan ketika ia tidak sepenuhnya puas dengan motornya. Secara pribadi Pasini melihat kerendahan hati dan kejernihan yang luar biasa pada diri Marc Marquez. Marc Marquez mengejutkan saya dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Bagaimana dia melakukan pendekatan terhadap segala sesuatu, ucap Pasini melanjutkan. Bersama kami, dia selalu sangat jelas dan langsung. Dia tahu apa yang dia inginkan. Ini adalah salah satu perbedaan besar dibandingkan dengan banyak pembalap lain yang pernah bekerja sama dengan kami, tuturnya. Dipilihnya Marquez juga menghadirkan efek yang tidak kecil bagi Ducati selain kehilangan Bastianini dan juga Jorge Martin. Mereka juga harus rela Pramac Racing, sekuat tim satelit mereka saat ini, tak lagi menjadi mitra pada musim depan. Sebagai gantinya, Pramac Racing akan resmi menjadi tim satelit Yamaha. Tak ayal, hal ini membuat Rossi semakin menunjukkan gelagat tidak ikhlas melihat Marquez menjadi pilihan Ducati. Saya memiliki opini yang jelas tentang karakternya ini dan saya tidak akan pernah mengubahnya, ucap Rossi. Perasaan tersebut hadir lantaran The Doctor menilai keputusan dengan memilih Marquez tentunya akan ada beberapa pembalap yang terhianati. Salah satunya adalah Martin bersama Pramac yang dalam 2 musim terakhir menjadi rival terkuat Bagnaia dalam berburu gelar juara dunia. Tak ayal, dengan lantang Rossi menilai bahwa dipilihnya Marquez menjadi pembalap tim pabrikan Ducati ini merupakan sebuah lelucon. Wajar jika para pembalap merasa dikhianati, kata Valentino Rossi. Dari satu momen ke momen berikutnya mereka tidak lagi diperhitungkan. Jadi saya tidak heran jika mereka menganggap pemilihan Marquez sebagai sebuah lelucon, tuturnya menambahkan. Tak seperti respon Valentino Rossi terhadap The Baby Alien. Justru General Manager Ducati Cus, Luigi Dell'Egna, tetap mengapresiasi hasil yang didapat Marc Marquez pada MotoGP Inggris 2024. Gelaran MotoGP Inggris 2024 yang bergulir di sirkuit Silverstone pada akhir pekan lalu meninggalkan PR bagi rider Gresini Racing Marc Marquez. Ya, pembalap asal Spanyol tersebut mengalami rentetan kesulitan yang membuatnya tidak bisa melejit sejak hari pertama berlangsung. Mengaspal bersama motor Ducati Desmo Sedici GP23, Marquez mengawali aksinya di sesi latihan bebas pertama dengan tidak meyakinkan. Meski demikian, peraih 8 gelar juara dunia itu berhasil memperbaiki kinerjanya pada saat praktis untuk lolos langsung di kualifikasi 2. Dengan aksinya di sesi kualifikasi 2, Marquez menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,098 detik yang membuatnya ada di posisi ke-7. Start dari urutan ke-7, rider berjuluk The Baby Alien itu mencoba untuk tampil agresif pada sesi sprint atau balapan mini di GP Inggris. Ia pun berhasil memulihkan posisinya dalam lomba berdurasi 10 lap tersebut dengan berada di urutan ke-4. Sepak terjang Marquez yang tidak mulus pada MotoGP Inggris lalu mengundang sorotan Luigi Dell'Egna selaku General Manager Ducati. Pria yang akrab disapa Gigi tersebut menilai GP Inggris menjadi akhir pekan yang biasa-biasa saja bagi Marquez. Meski demikian, Gigi tetap memberikan apresiasi kepada Marquez atas upayanya menunjukkan performa terbaik dengan hasil finish di posisi ke-4.